Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa beribadah kepadamu. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami mau memuji, kami memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kami siang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang tolong kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, kita nyanyikan satu buah pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus selain untuk kita semua dan masih untuk kita semua.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk siang hari ini, pujian penyembahan kami berikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami mendengarkan daripada isi setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan bisa tertanam dalam hati kami dan bisa bertumbuh dalam hati kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami Roh Kudus, supaya kami mampu ya Tuhan menjalankan setiap isi daripada kebenaran firman-Mu. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong penguasa yang menyampaikannya, dan kami serahkan ya Tuhan bahwa setiap isi kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan itu berasal daripada-Mu, dan Tuhan yang membantu kami, firman Tuhan yang mendengarkan untuk kami bisa mengerti dan memahaminya Tuhan, dan itu berguna untuk kehidupan kami yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Halo teman-teman semua, saat ini kita siap untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya, ada pesan Tuhan yang ingin kakak bagikan buat teman-teman semua pada hari ini. Ya, kita masih berbicara mengenai tujuan hidup. Ada satu tokoh yang akan kakak bahas pada hari ini, yaitu tokoh ini dia orang yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan janji Tuhan, tetapi karena dia kehilangan tujuan hidupnya, atau lebih tepatnya dia tidak mengerti tujuan hidupnya yang ditetapkan Tuhan kepadanya, dia tidak mendapatkan janji Tuhan yang seharusnya dia dapatkan. Janji Tuhan yang mulia. Kenapa? Kita berangkat dari satu ayat, Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Ya, kita baca bareng-bareng ya teman-teman. 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mau membagikan kemuliaannya kepada kita. Katakan bersama-sama dengan kakak, kita diciptakan Tuhan adalah mulia. Yes, kenapa? Bukan karena perbuatan kita, bukan karena keberadaan kita, tetapi karena Tuhan yang mau membagikan kemuliaannya pada kita. Itulah sebabnya di Kejadian, kalau teman-teman baca, Kejadian 1 ayat 27-28, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya ada sifat Allah, ada bagian dari pribadi Allah yang Tuhan bagikan kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Itu tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Tetapi kita lihat pada perkembangannya, manusia jatuh ke dalam dosa. Yang tadinya manusia memiliki gambar dan rupa Allah yang mulia, tetapi karena dosa, manusia tidak mencerminkan kemuliaan Allah. So, hari ini kita akan belajar. Ya, ketika kita saat ini ya memutuskan untuk Tuhan, aku mau hidup dalam tujuannya Tuhan yang begitu mulia buat hidup. Teman-teman, kita mau belajar lebih lagi bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Katakan, Tuhan mengasihi saya. Yes, itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan yang menciptakan kita. So, Tuhan itu adalah pribadi yang dia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Dia tidak memerlukan siapa-siapa sebenarnya untuk dia
hidup. Ya, untuk dia menyatakan dirinya, dia tidak perlu siapa-siapa. Tetapi karena kasih Tuhan, dia mau untuk menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kelahiran Yesus, kehadiran Yesus di dunia pada pertama kali 2000 tahun yang lalu. Dia turun dari surga. Ya, mungkin harusnya dia udah nyaman nih, Yesus udah nyaman di surga, tapi dia mau turun ke dunia. Menjadi sama seperti manusia karena kasihnya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mau mengorbankan dirinya ya buat kita. Bapa mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes, tujuan hidup kita adalah kita kembali kepada Bapa. Katakan kembali kepada Bapa. Yes, melalui apa? Melalui Yesus. Oleh karena itu saat ini kita belajar bahwa Yesus mengasihi setiap kita. So, kita bisa belajar bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Artinya apa, teman-teman? Setiap apa yang Yesus perbuat kepada kita, manusia, dan seluruh ciptaannya, itu adalah landasannya adalah kasih. So, pribadi yang penuh kasih itu mau lebih lagi bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Kita belajar saat ini. Tujuan Allah dalam menciptakan kita ya untuk sesuatu yang sangat mulia. So, kita akan belajar dari pribadi Yesus yang kita tahu tadi kasihnya besar dan memiliki tujuan hidup yang mulia untuk manusia. Oke. Kita membaca ayat Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ini adalah kehidupan Yesus pada saat Yesus hadir di dunia. Inilah pribadi Yesus. Maka akan bacakan ya untuk teman-teman semua. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Inilah kehidupan Yesus. Dari awal, dia lahir ke dalam dunia ini sebagai seorang bayi yang kita merayakan Natal sebentar lagi, sampai pada akhirnya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. So, disinilah kita bisa belajar Yesus. Dia datang ke dunia. Dia bukan iseng, ya, karena pengen ketemu manusia secara langsung begitu ya, dia iseng aja datang ke dunia begitu, enggak. Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Katakan bersama-sama dengan kakak, Tuhan kita punya tujuan yang mulia. Yes, dia datang ke dunia ini dengan satu tujuan yang pasti. Apa tujuannya? Ada dua. Yesus datang ke dunia ini ada dua tujuan. Yang pertama adalah dia merendahkan dirinya, dan yang kedua, dia taat sampai mati di kayu salib. So, dari ayat ini kita bisa belajar. Yang pertama, Yesus merendahkan dirinya. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-6, berbicara bahwa walaupun dalam rupa Allah, kita tahu semua bahwa Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia menanggalkan sisi kealahannya untuk turun ke dunia. Supaya apa? Supaya dia bisa
mengasihi manusia lebih lagi, dia bisa menggenapi tujuan Allah di dalam hidupnya. Bagaimana Yesus merendahkan dirinya? Dia mengosongkan dirinya sendiri. Ya, ayat 7 katakan, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan yang jelas. Dia mau merendahkan dirinya. Dia Tuhan yang besar, dia Allah yang mulia, dia turun ke dunia untuk mengosongkan dirinya. Artinya, dia mau turun ke dunia yang penuh dengan dosa ini. Ya, kita tahu ya teman-teman, Allah kita itu Allah yang kudus, Allah yang sangat mulia, Allah yang suci. Dia tidak berdosa, tapi mau turun ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. So, kita bisa belajar di sini. Kita bisa teladani Yesus, bahwa ada pribadi yang tadi begitu mengasihi kita, kasihnya begitu besar buat kita. Dia mau bersama-sama dengan kita, menjadi sama seperti manusia. Merendahkan dirinya, untuk apa? Yang kedua, ya, dia taat, mati di kayu salib. Ayat yang ke-8 berkata, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah tujuan hidup Yesus. Sepanjang hidupnya, Yesus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada perintah Bapaknya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah tujuan hidup Yesus yang sangat mulia. So, kita bisa teladani dan kita bisa belajar bahwa kerendahan hati dan ketaatan membuat kita bisa memuliakan Tuhan. Artinya apa sih, Kak? Kalau Yesus, yang tadi dia merendahkan diri, dan dia taat sampai mati di kayu salib, dia punya tujuan hidup yang mulia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, manusia, yang seharusnya kita binasa, karena kita jatuh dalam dosa, dan kita nggak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. So, harus ada pribadi yang mulia, yang dia tidak berdosa, yang bisa membayar, melunasi setiap dosa-dosa kita, dan menyelamatkan kita. So, kita butuh Yesus. Hari ini kita belajar bahwa ada pribadi yang begitu mengasihi kita, yang mau untuk bekerja lebih lagi, menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa kita, dan memberikan kita hidup yang kekal, sehingga tujuan hidup Tuhan untuk kita kembali kepada Bapa tergenapi dalam kehidupan kita. Yes, melalui Yesus. Ya, Yohanes 14 katakan ayat 6, ya, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya, dua hal ini kita akan belajar lebih lagi bahwa Yesus mau mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, dan taat sampai mati di kayu salib. So, ada dua hal di sini, kerendahan hati dan ketaatan. Dua hal inilah yang membuat kita bisa memuliakan Tuhan. Artinya apa? Kita bisa melakukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan tergenapi dalam hidup kita melalui apa? Kerendahan hati kita dan ketaatan hati kita. Nah, pertanyaannya gimana, Kak, caranya supaya saya bisa tetap rendah hati dan tetap taat kepada perintah Tuhan? Ayat tadi mengatakan bahwa hal yang pertama untuk kita bisa taat dan rendah hati adalah mengosongkan diri kita untuk diisi oleh Roh Kudus. Katakan bersama-sama dengan kakak, mengosongkan diri, diisi oleh Roh Kudus. Yes, ini kuncinya. Yesus di ayat yang tadi mengatakan dia mengosongkan dirinya, ya, menjadi seorang hamba, sama seperti manusia, ya.
Dia turun ke dunia. So, gimana sih Kak kita bisa mengosongkan diri? Ya, mengosongkan diri itu bukan kita mengosongkan pikiran kita gitu ya. Tapi mengosongkan diri kita itu artinya adalah kita menyadari ketika kita sudah lahir baru, menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka hidup kita itu bukan lagi kita yang memimpin, tetapi ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Yesus masuk ke dalam hati kita dan kita memberikan diri kita, artinya mengosongkan diri kita untuk diisi oleh pribadi Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab teman-teman, sebenarnya manusia itu tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Dia butuh satu pribadi yang bisa memimpin hidupnya dia untuk mencapai tujuan yang mulia. Pribadi itulah pribadi Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita akan setiap tujuan hidup kita, supaya kita bisa mencapai tujuan hidup yang mulia. So, Galatia 2 ayat 20, ayat ini mengatakan seperti ini. Kakak akan bacakan ya untuk teman-teman semua. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Yuk sama-sama kita baca bareng. Kata aku kita ganti dengan nama kita sendiri. Yuk sama-sama. Ya kita baca. 2, 3. Namun Marcel hidup, tetapi bukan Marcel lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Marcel. Dan hidup Marcel yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi Marcel dan menyerahkan dirinya untuk Marcel. Amin. Saya percaya teman-teman semua yang sudah percaya Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu kita belajar untuk mengimani setiap janji Tuhan. Kita hidup oleh iman di dalam Yesus. Yesus yang mana? Jelas Alkitab katakan di sini Yesus yang telah mengasihi kita. Lewat apa? Lewat tujuan hidupnya yang mulia tadi. Dia rendah hati, merendahkan dirinya, dia taat sampai mati di kayu salib, menyerahkan dirinya untuk kita semua. Itulah pribadi Yesus yang kita sembah. Allah yang hidup, bukan Allah yang diam aja, tapi dia sampai sekarang pun, di masa pandemi seperti ini, teman-teman, mungkin teman-teman merasakan gitu aduh, sekolah online gitu kayaknya berat gitu sulit gitu pengen tatap muka seperti itu, tapi kondisi kita terbatas dalam pandemi seperti ini, dibatasi segala kegiatan. Tetapi kita percaya, Tuhan Yesus masih bekerja atas teman-teman. Kalau mungkin teman-teman ada yang mengalami kesulitan gitu selama pandemi ini, yuk berdoa, minta lebih lagi pimpinan Roh Kudus. Katakan, aku butuh Tuhan, aku memerlukan Kau untuk apa? Untuk menjatai aku lebih lagi, menolong aku lebih lagi. Yesus yang mengasihi kita, dia bukan pribadi yang tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dia bukan pribadi yang malas untuk menolong kita, tetapi ketika kita mau merendahkan hati kita pada Tuhan, lewat apa? Lewat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Disitulah kita akan merasakan kasih Tuhan. Dan ketika kita mau belajar untuk taat, artinya apa? Merendahkan hati dan taat. Kita mengosongkan diri kita, kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Artinya apa sih? Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita nggak lagi fokus kepada diri kita sendiri. Kita nggak sibuk lagi kepada diri kita sendiri. Artinya, kita membiarkan Tuhan Yesus bekerja lebih lagi dalam diri kita. Mengandalkan Tuhan. Katakan, Tuhan aku nggak mampu. Tuhan aku butuh Engkau. Bekerja dalam hidupku lebih lagi. Tuhan aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari, setiap saat, kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Ya, itu bentuk dari kita mau ya untuk diisi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, mengosongkan dirinya. Ya, mengosongkan diri itu artinya apa sih? Kita meninggalkan setiap keegoisan kita, ya, sifat-sifat dunia kita tinggalkan, dosa kita mulai tinggalkan, dan jangan cuma kita meninggalkan dosa, tapi kita harus diisi terus-menerus dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, katakan bersama-sama, meninggalkan dosa, mengisi dengan pribadi Roh Kudus. Yes, dua hal ini satu paket, teman-teman. Banyak orang yang masih hidup dalam dosa gitu ya, dia bergumul, Kak, sulit aku keluar dari dosa. Pertanyaan Kakak satu, apakah kita sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Dan ini jaminan ya, teman-teman, Alkitab sendiri. Ya, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya, Efesus bilang, ya, teman-teman nanti boleh baca di rumah, Efesus 5, mulai ayat yang 18, bilang bahwa ya janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Ya, Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk kita tidak melakukan dosa lagi. Amin. Teman-teman yang mau ya tujuan hidup tergenapi dalam hidup teman-teman, ya tujuan hidupnya Tuhan tergenapi yang mulia itu, katakan bersama-sama dengan kakak, aku tidak mau melakukan dosa lagi. Karena Roh Kudus yang memimpin hidup. Amin. Itu kuncinya. Ya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. So, apa sih dampaknya kalau hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus? Satu, karakter kita akan berubah. Masing-masing kita dididik dari kecil ya oleh orang tua kita. Tentunya masing-masing kita berbeda ya. Antara satu keluarga dengan satu keluarga yang lain dididik dalam keluarga yang berbeda, dan mungkin didikannya juga berbeda. Tetapi ketika kita menyadari kalau hidup kita ini bukan ego kita lagi yang menghidupi kita, tetapi ada Yesus yang menghidupi kita, ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita, sedikit demi sedikit kita akan menghasilkan karakter yang serupa dan segambar dengan Yesus. Seperti apa sih, Kak? Segambar dan serupa dengan Yesus itu, kita akan menghasilkan buah. Nah, kita katakan ya, dalam Galatia, ada buah roh. Ya, ada 9 buah roh. Dan ketika kita berubah karakternya menjadi lebih baik, serupa dengan Kristus, maka pola pikir kita akan berubah. So, kita nggak mudah terombang-ambing ya dengan berbagai macam pengajaran di dunia ini. Kita akan pegang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita kuat untuk kita tidak melakukan dosa lagi. So, pastikan teman-teman di sini karakter kita berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan output yang kedua adalah kita fokus mengasihi. Ya, kita nggak riuh lagi, kita nggak sibuk lagi dengan diri kita. Karena kita tahu siapa pribadi yang ada dalam hati kita. Itu Yesus, pribadi yang begitu mengasihi kita. Ya, karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk kita nggak fokus sama diri kita sendiri. Kenapa sih, Kak, kita nggak boleh terlalu fokus sama diri kita sendiri? Ya, karena kita ini terbatas. Ya, manusia ini dibatasi oleh tubuh. Ya, manusia itu adalah roh yang menempati tubuh. Kita dibatasi oleh tubuh kita. Ya, tidak ada Superman di dalam hidup ini. Nggak ada. Kita butuh Tuhan. So, fokus kita mulai beralih dari mengasihi diri sendiri kepada kita mengasihi Tuhan. So, dua hal ini yang akan kita hasilkan kalau kita semua, teman-teman, saya mau untuk belajar rendah hati dan taat. Mengosongkan diri kita. Artinya apa? Tidak melakukan dosa lagi. Ya, mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, hal yang kedua, ini nggak kalah penting, teman-teman. Ya, ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita nggak fokus lagi
sama diri kita sendiri. Dan berarti kita nggak fokus lagi dengan dosa kita. Artinya apa? Kita tidak cinta dunia. Katakan bersama-sama, tidak cinta dunia. Yes. Kenapa sih, Kak? Kita nggak boleh mencintai dunia ini. Ya, Alkitab mengatakan bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Ya, di 1 Yohanes 5, teman-teman boleh baca di sana. Ya, bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Ya, ada 3 hal, ya, kakak juga pernah bagikan beberapa bulan sebelumnya. Ya, ada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, dunia di mana kita tinggal ini adalah dunia yang sementara. Sangat sementara. Ya, tujuan hidup kita ini bukan di dunia ini, bukan. Tapi nanti kita bersama-sama dengan Bapa di surga, itulah tujuan hidup kita. Ya, Tuhan menciptakan neraka itu bukan untuk kita, bukan. Neraka itu diciptakan Tuhan untuk iblis dan para pengikutnya yang sudah dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sombong. Ya, dia ingin menyamai Tuhan, penghukum. So, Tuhan ciptakan manusia itu adalah untuk suatu saat bersama-sama dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan. So, kenapa kita tidak boleh cinta sama dunia? Karena ketika kita cinta sama dunia, kita otomatis akan menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena begini, teman-teman. Ketika kita masih fokus dengan apa yang ada di dunia ini, ya dunia ini terdiri dari apa, teman-teman? Ya dosa. Ya, kita tahu semua. Ya, dunia ini penuh dengan dosa. So, ketika kita sudah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sudah masuk dalam hati kita. Kita sudah belajar tadi, kita mengosongkan diri, kita mati terhadap dosa, ya. Di sini dikatakan mati terhadap dosa. Ya, kita mengosongkan diri kita. Kita nggak melakukan dosa lagi, karena Yesus sudah ada dalam hati kita. So, kekudusan Tuhan dan dosa nggak bisa bersatu, duduk bareng di dalam hati kita. Itu nggak bisa. Ketika kita cinta dunia, dipastikan kita tidak cinta Tuhan. Itulah makanya hal yang kedua, ya. Ketika kita tidak cinta dunia, kita bisa fokus untuk menyembah Tuhan. Hati kita itu udah Tuhan desain hanya untuk menyembah satu pribadi. Entah itu Tuhan, entah itu yang lain. Makanya hukum Taurat yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Tuhan desain kita untuk menyembah Tuhan. Katakan bersama-sama dengan kakak, Tuhan desain kita untuk menyembah Tuhan. Yes. Artinya tidak ada ruang, ya, atau celah untuk iblis dan roh jahat untuk masuk dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tadi satu, kita mau mengosongkan diri kita, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita nggak cinta dunia. Yes. Cinta akan dunia itu bahaya, teman-teman. Kita lihat dari kehidupan Esau. So, kenapa sih? Gitu kan? Esau tidak dipilih Tuhan untuk mendapatkan berkat, ya kita tahu semua ya. Pada akhirnya, Yakub yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Seharusnya Esau, karena Esau adalah yang sulung. Ya, walaupun Esau dan Yakub kembar, tapi Esau yang lahir duluan. Dia anak yang sulung dan dia harusnya yang mendapatkan berkat. Tapi kenapa Tuhan memilih Yakub? Karena salah satunya adalah di dalam hatinya Esau, ya, tidak ada ruang untuk Tuhan. Karena apa? Esau lebih mencintai dunia dibandingkan Tuhan.
Itu salah satu alasannya, teman-teman. Ya, Esau lebih memilih sup kacang merah dibandingkan dengan hak kesulungannya, sehingga ia tukar ya hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Itulah contoh ya pribadi yang dia lebih mencintai dunia dibandingkan mencintai Tuhan. Kita tahu akhirnya ya. Ibrani 12, 16, 17 katakan ya dia menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau mempunyai nafsu yang rendah ya. Dan kita tahu pada akhirnya ketika Esau akan menerima berkat, ia ditolak. Bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena Tuhan membenci Esau, enggak. Kasih Tuhan sama ya untuk kita. Tuhan nggak pilih kasih. Dan tidak ada satupun di hatinya Tuhan untuk membenci kita, enggak. Tuhan kita adalah pribadi penuh kasih. Tetapi, ya Alkitab katakan di sini di ayat 17, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan Tuhan jahat, tapi karena Esau lebih mencintai dunia. Kekudusan Tuhan tidak bisa bercampur dengan dosa. Nggak bisa. Ya. Tuhan tidak senang orang yang suam-suam kuku ya. Di kitab Wahyu 3 katakan seperti itu. Tuhan akan memuntahkan orang yang suam-suam kuku. Artinya apa di sini? Ya, jangan main-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah cukup kasih kesempatan kepada Esau untuk dia memperbaiki kesalahannya. Artinya apa? Untuk bertobat. Sama dengan kita ya, hidup kita. Saat ini Tuhan kasih kesempatan sama kita nih. Sebelum nanti Tuhan datang yang kedua kali. Untuk kita bertobat. Untuk kita hidup dalam pertobatan. Belajar. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti Esau ya. Karena kita lebih mencintai dunia ini dibandingkan mencintai Tuhan. Kita nggak mendapatkan janji Tuhan. Kita nggak bisa dapat janji Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa mendapatkan tujuan hidup yang mulia dari Tuhan buat hidup kita. Esau lebih cinta dunia sehingga nggak ada ruang buat Tuhan di dalam hatinya. So yang kedua, Esau mempermainkan kemurahan hati Allah. Tuhan adalah Allah yang murah hati, betul. Tapi jangan mempermainkan kesabaran hati Allah, kemurahan hati Allah. Ya, Roma 9 ayat 15 katakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan pada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. So, teman-teman di sini, jangan tunda lagi. Ya, untuk kita berbalik kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jalan hidupku masih panjang, umur aku masih belasan tahun, umur aku masih 20 tahunan lah mungkin. Masih panjang kok hidup aku. Ya, aku masih nyaman dengan hidupku gitu ya, nanti aja lah bertobat mah. Kalau udah usia-usia ya, aku lebih tua lah. No. Ya, jangan kita mempermainkan kesabaran Tuhan. Fatal akibatnya, seperti Esau. Ketika kesempatan kita tutup, habislah kita. Ya, tidak ada kesempatan lagi untuk kita mendapatkan janji Allah. Yuk, sebelum kesempatan itu tertutup, yuk sama-sama kita belajar. Ya, untuk kita sungguh-sungguh dalam hidup ini. Satu ayat lagi, ini yang menegaskan bahwa kenapa sih Tuhan lebih memilih Yakub untuk mendapatkan hak kesulungan ya, mendapatkan janji Tuhan. Maleakhi 1 ayat 2-3. Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu, aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. So, di sini bukan artinya Tuhan itu pribadi yang membenci atau bagaimana, enggak, dia penuh dengan kasih. Tapi, ya, maksud ayat ini, ya, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau, bukan Tuhan itu pilih kasih, bukan. Tetapi, ya, Tuhan tahu akhir hidupnya Esau.
seperti apa. Esau lebih memilih untuk mencintai dunia daripada untuk menyembah Tuhan, mencintai Tuhan. Dan sejarah mencatat ini menurut ahli sejarah, ya akhir hidupnya Esau ia dibunuh oleh orang yang namanya Atta, ya seorang yang bisu dan tuli. Ya ahli sejarah memperkirakan dia dipenggal oleh apa lagi. Wow, tragis sekali ya, yang harusnya Esau ditetapkan Tuhan untuk tujuan hidup yang mulia, dia diberikan hak kesulungan atau berkat Tuhan, janji Tuhan yang besar, sangat besar bagi hidup Esau. Tapi tragis sekali akhir hidup. So, Tuhan bukan pilih kasih, ya ayat yang tadi katakan dia membenci Esau dan mengasihi Yakub, bukan, tapi karena Tuhan tahu akhir hidupnya Esau yang lebih mencintai dunia dibandingkan Tuhan. So, teman-teman, Tuhan tahu, ya, awal dari kehidupan kita dan nanti titik ujung kehidupan kita, Tuhan tahu. Tuhan pribadi yang maha tahu. So, kesempatan yang ada ini, yuk sama-sama kita belajar ya. Kita belajar dari Esau. Bahaya sekali teman-teman kalau kita mencintai dunia. Kenapa? Ketika Yesus dicobai di padang gurun, teman-teman boleh baca nanti ya. Ini ada kisahnya di Matius pasal 4. Ya, teman-teman boleh baca. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oh, kita bisa simpulkan. Ketika kita lebih mengasihi dunia dibandingkan mengasihi Tuhan, artinya sama dengan kita menyembah iblis. Yes, Yesus Tuhan, dia nggak mau terkecoh dengan jebakan iblis di sini. Ya, makanya dia langsung bilang, nyala iblis, kau harus menyembah Tuhan. Hanya kepada sajalah, Dia sajalah kau berbakti. Ya, Yesus nggak terjebak sama jebakannya iblis ya untuk menyembah Dia. Karena Yesus tahu bahwa ketika Yesus terjebak, artinya dia mengasihi dunia, lebih mengasihi dunia. Artinya dia menyembah iblis. Wow, fatal sekali. Ini ya teman-teman, sangat-sangat bahaya. Ketika kita memutuskan untuk lebih mencintai dunia. Mencintai dunia itu gimana sih Kak contohnya? Mencintai dunia itu nggak harus hal-hal yang kelihatan. Karena Tuhan melihat hati kita. Mencintai dunia itu mungkin saja nggak kelihatan. Contoh, kalau teman-teman ya mungkin masih hidupnya di dalam kekecewaan, teman-teman mungkin masih hidup dalam kebencian kepada teman, mungkin saudara, ya belum bisa mengampuni, teman-teman masih pelihara, ya terus, atau teman-teman ada yang mungkin saat ini hidup dalam kekhawatiran, yuk belajar sama-sama, ya kakak juga mengecek, teman-teman juga cek, apakah kita sejauh ini hidup dituntun oleh Roh Kudus, dan yang kedua, apakah hidup kita saat ini lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Mencintai dunia itu belum tentu hal yang kelihatan ya. Kekecewaan, kekhawatiran, ya itu hal-hal yang ada dalam hati kita yang mungkin nggak kelihatan kan secara fisik. Ya mungkin kita nggak tamat ya, mungkin kita nggak melakukan dosa yang besar gitu ya, mencuri enggak. Ya mungkin kita nggak mencintai dunia dengan berbohong gitu, enggak sih ya, kita enggak senang mengingini punya orang, enggak, tapi hati kita diliputi oleh kekhawatiran, iri hati, ya itu enggak kelihatan. So mulai cek kondisi hati kita saat ini, apakah masih ada sifat Esau dalam hati kita? Atau hidup kita saat ini dipimpin oleh Roh Kudus, artinya apa? Kita mengeluarkan buah yang baik, karakter kita baik. 9 buah roh, ya minimal 1, 2, atau 3 adalah dalam
hati kita. Kita belajar untuk mengeluarkan buah roh. Cek ya, sama-sama kakak juga cek, teman-teman juga bisa cek. Dalam hatinya teman-teman, masih ada nggak karakter Esau, khususnya untuk Esau yang mencintai dunia ini? Ada dalam hati kita. Untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, kita baca bareng-bareng yuk. 1 Samuel 16 ayat 7b. 2, 3. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Yuk sama-sama teman-teman, hari ini kita belajar ya, bagaimana kita bisa merendahkan hati dan taat seperti Yesus. Kita belajar. 1, mengosongkan diri, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita belajar untuk kita tidak cinta dunia. Karena dua hal ini mengakibatkan akhir dari hidup kita. Ya, kita akan binasa. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak bisa menggenapi tujuan Tuhan yang begitu mulia dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Thank you.